kita melanjutkan ya ngaji al-ibanah wal ifadoh. Nggak bisa dikatakan melanjutkan juga ya, karena pada saat kita ngaji kemarin benar-benar baru muqaddimah ya. Waktu itu saya maknani halaman 5 tah? Halaman 5 apa? 9 sampai 10. Beda mungkin ya, coba-coba. Oh iya, beda. Ya, kita mulai dari situ lagi, dari muqaddimah lagi ya. Oke, untuk yang belum punya kitabnya, harap ditunggu, sedang dibelanjakan ya. Bisa sampean catat kalau perlu, dan karena ini kitab ini kita mempelajari tentang fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadoti ya, tentang haid, nifas dan istihadoh. Ini kita mungkin akan memerlukan oret-oret ya. Jadi yang sudah punya kitab pun saya anjurkan untuk bawa buku oret-oret. Kalau hari pertama mungkin belum butuh ya. Nanti besok saya minta di sini ada papan ya. Papannya putih ya, berarti harus pakai spidol. Ya, silahkan Mbak pengurus usahakan sediakan spidol. Barangkali besok sudah butuh untuk oret-oret. Ya, anabe dikit lah ya papan tulisnya. Nanti oret-oretnya kita sesuaikan karena kita sifatnya ngaji pasaran, terbatas waktu Ramadanan yang insya Allah mungkin akan berakhir di tanggal 14-15 lah ya. Kira-kira kita selesaikan di tanggal itu jika memungkinkan. Jadi ya mungkin oret-oretnya, keterangan yang dicoret-coret di papan itu akan secukupnya saja. Yang nanti kalau sudah khatam di Ramadan ini, saya inginnya kitab ini tetap kita jadikan kitab ngaji sehari-hari di Asyifa ya. Sebagaimana sebelumnya gitu. Jadi kalau kitabnya sudah kebak dimaknani untuk pasaran, jangan sampean bawa pulang ya. Kalaupun dibawa pulang untuk deres di rumah, bawa balik lagi ke pondok ya untuk ngaji lagi. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqqaf ya, As-Segaf ya. Beliau domisili Yaman dan kitab ini adalah kitab kontemporer terbaru, dikarang sekitar 20 tahunan yang lalu. Ini berarti tergolong kitab baru ya, kitab dari ulama yang kekinian, kontemporer ya. Jadi isinya ini dapat dipastikan menyesuaikan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan terbaru, tapi tetap syafi'iyah, berarti tetap menggunakan teori-teori tentang haid, nifas dan istihadoh dari kitab-kitab klasik, dari kitab-kitab fikihnya ulama klasik ya. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kalau di muqaddimahnya ya di sini dijelaskan Syekh Abdul Qadir, penulis kitab ini Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf, ini adalah keturunan dari Bani Toha, wa huwa min dzurriyyatil Imami Toha ibni Umar As-Sofi As-Saqqaf. Di mana zuriyah Bani Toha di sini adalah salah satu Habib atau zuriyah yang berada di Yaman, yang sanad keilmuannya itu dipastikan sampai, tidak hanya sampai ke Kanjeng Nabi, tapi juga bahkan sampai di akhirat, begitu. Ila yaumil qiyamah, al-mad'u bibaqa'il ilmi fihim ila yaumil qiyamah. Ya, semoga dengan kita mempelajari kitab beliau, kita juga turut berada di dalam doa-doa beliau. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang maha welas asih ing dalam akhirat belaka. Yang di luar kedengeran nggak? Okay. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Hamdan kelawan muji temenan iwafi kang nuhoni opo hamdan ni'amahu ing piro-piro nikmate Allah wa yukafi'u lan nyukupi opo hamdan mazidahu ing tambahan saking Allah. Wasalla lan mugia maringi tambahe rahmat ta'zim sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase gustine kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan mugia tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wasallama lan mugia paringi tambahe keselamatan sapa Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Semoga Allah mencurahkan sholawat serta salamnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya juga para sahabatnya. Amma ba'du anapun ing dalem sakwise maca basmalah, hamdalah, sholawat lan salam, faqad qala mangka teman-teman dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rupane dawuh thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi utawi nuprih ilmu iku faridatun fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Fal hadisu mangka utawi iki hadis iku yufidu maidahi opo hadis wujub ta'allumil ilmi ing wajibe sinau ilmu. Wa minal ilmi lan iku setengah saking ilmu al wajibi kang wajib alal mar'ati ing atase wong wadon anta ta'allama utawi yenta sinau sapa mar'ah ma ing perkara tahtaju kang butuh sapa mar'ah ilaihi maring ma min ahkamil haidi saking pira-pira hukum haid wan nifasi lan nifas wal istihadati lan istihadah. Fa ing kana maka lamun ana sapa zaujuha bojone mar'ah ana iku aliman wong kang alim lazimahu mangka wajib ing zaujuha apa ta'limuha mulangi mar'ah. Wa illa lan lamun ora ingkana zaujuha aliman falaha mangka iku tetep kedue mar'ah al khuruju utawi metu li su'alil ulama'i maring takon ing pira-pira wong alim. Bal yajibu balik wajib alaiha ing atase mar'ah apa al khuruju metu li su'alil ulama'i maring takon ing ulama.
Wayah rumulan haram kok amblas baik kayak ngaji madrasah ya maknanya. Oke. Ya, kalau sedepe ngaji pasaran itu dibaca titik-titik dijelaskan sekaligus gitu ya. Oke. Wayah rumulan haram ala zauji ing atase bojo lanang apa ayam naaha yen ta nyegah ing zauj illa ayas ala angin yen ta takon sapa zauj huwa yo zauj wa yukhbiroha lan aweh kabar sapa zauj ha ing mar'ah. Loh. Amma ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, kemudian kita mulai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu wajib untuk setiap orang Islam. Fal haditsu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Hadis ini memberi kefahaman tentang kewajiban mencari ilmu. Faridotun, tolabul ilmi faridotun. Ini berarti hadis ini adalah hadis tentang wajibnya mencari ilmu. Wa minal ilmil wajibi alal mar'ati. Ya, dan ilmu itu kalau sampean mau tahu ilmu apa saja yang wajib dipelajari ada di kitab ta'lim ya. Ta'limul muta'allim. Secara khusus ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan adalah anta ta'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Adalah mempelajari hal-hal yang dibutuhkan untuk memahami hukum-hukum haid, nifas dan istihadah ya. Ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya haid, nifas dan istihadah. Bukan berarti haid itu hukumnya apa misalnya haram, bukan itunya ya, tapi bagaimana ibadah kita itu bisa kita lakukan secara benar sesuai syariat ketika kita memahami haid, nifas dan istihadah. Karena sebagaimana kita tahu salah satu perintah utama yang kita terima sebagai umat Islam adalah sholat ya. Sholat diantara syaratnya itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar diantaranya adalah haid dan nifas. Kalau kita nggak ngerti haid dan nifasnya, maka bisa kemungkinan kita tidak akan mengerti secara penuh apa itu suci dari hadas besar untuk bisa memenuhi syarat sholat kita itu. Makanya kudu ngerti hukumnya haid dan nifas supaya sholat kita benar, ibadah kita terjaga. Tuh. Tidak hanya sholat saja kan ya, hubungannya dengan haid dan nifas itu seperti membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, apalagi tawaf, beberapa rangkaian dalam ibadah umroh dan haji. Bukan beberapa lagi, kabeh ya. Dan ibadah-ibadah lainnya, puasa. Nah, ini kan banyak hubungannya. Fa in kana zaujuha, jika suaminya itu alim, mengerti tentang haid, nifas dan istihadah, maka wajib untuk mengajari istrinya ya, jika memang istrinya itu orang yang belum mengerti gitu. Wa illa, jika suaminya tidak paham, maka istrinya boleh untuk keluar dari rumah untuk bertanya tentang haid, nifas dan istihadah kepada ulama, kepada orang-orang yang mengerti. Nah, suaminya tidak boleh melarang. Bal yajibu, bahkan wajib untuk si istri untuk keluar mencari ilmu dari ulama yang mengerti, dan bahkan haram untuk suaminya mencegah istrinya yang ingin bertanya dan mencari ilmu. Ala zauji ayam na'aha illa ayas ala huwa wa yukhbiroha. Ya, haram mencegah istrinya keluar untuk mencari ilmu tentang haid, nifas, istihadah, kecuali memang
suaminya justru yang meminta istrinya, menyuruh istrinya untuk belajar di luar. Tsumma inna ta'alluma hadhil ahkami, nuli teman setuhune sinau ikilah piro-piro hukum iku yu'addu dan wilang-wilang apa ta'allum minal fikhi saking fikih, rupane alladzi perkara huwa kang utawi alladzi iku min alamati iradatillahi, setengah saking alamate ngersane Allah, ngersane Allah ya, bi'abdihi kelawan kawulane Allah al khaira ing kebagusan, haitsu jaa ing dalam sekirane tumeka anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam opo mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong iku yurid lamun ngarepaken sapa man iku yurid lamun ngarepaken sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu, mangka aweh ngerti sapa Allah ing man fiddini ing dalam agama ya. Kemudian mempelajari hukum-hukum ini itu termasuk pada cakupan ilmu fikih ya. Haid, nifas dan istihadah itu tergolong pada ilmu fikih. Kalau sekarang lumrah disebut sebagai fikih perempuan ya, meskipun fikih perempuan itu tidak hanya tentang haid, nifas, istihadah saja, yang adalah merupakan alamati iradatillah bi'abdihil khair ya, yang jika kita mempelajari ilmu ini berarti kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Mayurdillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki ia kebaikan, maka ia akan difahamkan dalam urusan agama ya. Jadi syukuran sing akeh syukurane bisa berkesempatan mempelajari memahami ilmu ya, mempelajari ilmu ini. Wa musahamatan lan kelawan berlomba-lomba ya, enggak nemu makna Jawanya saya. Musahamatan kelawan berlomba-lomba fi nasyril ilmi ing dalam menyebarakan ilmu al wajibi kang wajib, wa tablighid da'wati lan numekaaken dakwah a'dadtu kang nyawisaken sapa ingsun hadhihi durusa ing ikilah piro-piro pelajaran al fiqhiyata kang bangsa fikih fi ahkamil haidi ing dalam piro-piro hukume haid, wan nifasi lan nifas, wal istihadati lan istihadah ya. Dan kata Kiai Musonif, beliau menulis kitab ini itu dengan tujuan menyebarkan ilmu yang wajib ya, dan juga untuk menyampaikan dakwah yang telah beliau siapkan, telah beliau susun dalam hukum-hukum haid, nifas, istihadah yang tergolong ilmu fikih dalam kitab ini. Waqad jama'tu lan teman-teman ngumpulaken sapa ingsun hadhihi risalata ing ikilah risalah min kutubi a'immatina saking piro-piro kitabe piro-piro imame kita asy-Syafi'iyati kang bangsa Syafi'i ridwanullahi alaihim, ridwanullahi utawi ridhone Allah iku alaihim mugatep ing atase a'immatina Syafi'iyah ya. Aku mengumpulkan ringkasan-ringkasan yang kumasukkan dalam kitab ini dari kitab-kitab imam Syafi'iyah. Sumbernya berasal dari kitab-kitab fikih Syafi'iyah ridwanullahi alaihim. Wa aktsaruha lan utawi luwih akeh-akeh hadhihi risalah iku mustafadun den alap faedah iku mustafadun den alap faedah min risalati syekhina saking risalahe gurune kita al-allamati kang banget alime rupane Muhammad bin Aliin, Muhammad bin Ali al-Khatibi. Terus ya, rupane Muhammad bin Aliin al-Khatibi. Hafizahullah wa mata'a bihi fi khairin wa afiyatin. Hafizahu mugia ngereksa ing Imam Muhammad bin Ali al-Khatib sapa Allahu Allah wa mata'a lan mugia maringi anugerah sapa Allah bihi kelawan
Muhammad bin Ali fi khairin ing dalam kebagusan wa afiatin lan kesehatan. Walati utawi hadhihi risalah iku fatahat mbuka apa alati mughlaqo masa ilil haidi ing perkara kang den tutupine piro-piro masalahe haid. Ing piro-piro perkara kang den tutupine piro-piro masalahe haid. Ya. Kebanyakan risalah yang ditulis di sini itu diambil dari risalahnya guru kami, yakni Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kayak mayoritas dari ilmunya beliau Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, ya. Hafizahullah wa mata'a bihi fi khairin wa afiyatin. Ya. Dan isi kitab ini itu insyaallah membuka pada masalah-masalah haid yang tertutup, yang tidak terpecahkan jawabannya, ya. Waqad qasamtu lan teman-teman bagi sopo ingsun hadhihi durusa ing ikilah piro-piro pelajaran ila sama niati durusin maring 18 piro-piro pelajaran kal ati kaya kang bakal tumeka. Ad-darsu utawi pelajaran al-awalu kang kawitan iku muqaddimatun pendahuluan amatun kang umum haulad dimai ing dalam kiwe tengene piro-piro getih al-kharijati kang metu minal farji saking farji, ya. Aku membagi bab-bab, ya, atau pembahasan dalam kitab ini kepada 18 pembahasan. Yang pertama adalah muqaddimah, pendahuluan yang umum, isinya itu umum, menjelaskan seputar jenis-jenis darah yang keluar dari perempuan. Ad-darsu utawi pelajaran asani kang kaping pindho iku sinnul haidi mertelaaken umure haid wa sifatihi lan pira-pira sifate haid wa alwanihi lan pira-pira warnane haid wa muddatihi lan mangsane haid. Pelajaran yang kedua menjelaskan tentang usia perempuan mengalami haid, sifat-sifatnya haid, warna-warnanya darah haid, dan juga masa tentang akol aksar ghalib, ya, lumrahnya mengalami haid, paling sedikitnya, paling banyaknya. Ad-darsu utawi pelajaran asalisu kang kaping telu iku at-tuhru sesuci minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Pelajaran yang ketiga tentang bersuci dari haid dan nifas. Ad-darsu utawi pelajaran ar-rabi'u kang kaping papat fin nifasi ing dalem nifas wa muddatihi lan mangsane nifas wa malan perkara ya ta'allaku kang gumantungan apa ma bihi kelawan nifas min ahkamin nyatane saking piro-piro hukum. Pelajaran yang keempat tentang nifas dan masa-masanya nifas serta hal-hal yang berkaitan dengan nifas, ya, yakni hukum-hukum ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nifas seperti sholat, puasa, ya, karena orang perempuan yang nifas, kalau orang yang haid itu kan rata-rata mengeluarkan seminggu atau lebih, ya. Paling banyak-banyaknya itu berapa? Maksimalnya masa haid 15 hari. Kalau dari segi medisnya itu kan perempuan ketika mengeluarkan darah itu juga ada ini saya nggak ngerti bahasanya, tapi kira-kira ada hormon atau apa itu yang naik turun, yang membuat, yang berkaitan dengan emosi dan perasaan perempuan saat mengeluarkan darah haid. Makanya kadang beberapa perempuan ketika sedang haid gampang marah, gampang sedih, gampang lapar, iya gampang tidur, gampang ngantuk, banyak ngantuk, ya. Begitupun orang nifas itu kan mengeluarkannya banyak hari yang dikeluarkan saat nifas itu kan melebihi haid, ya. Jadi sama, itu juga hormonnya naik turun luar biasa. Makanya banyak juga hal ibadah yang berkaitan dengan nifas yang perlu difahami, perlu dibahas gitu. Ad-darsu utawi pelajaran al-khamisu kang kaping 5 fima ing dalam perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kelawan sebab haid wan nifasi lan nifas. Pelajaran yang kelima, pembahasan yang kelima tentang perkara yang diharamkan sebab mengalami haid dan nifas. Ad-darsu utawi
Pelajaran asadisu kang kaping 6 iku at-ta'rifu pengertian bil mustahadoti kelawan wong wadon kang istihado wa malan perkara yalzamuha kang tetep apa ma ing al mustahado kang wajib apa ma ing al mustahado. Pelajaran ke-6 tentang pengertian mustahado, perempuan yang mengalami istihado dan hal-hal yang ditetapkan untuk perempuan tersebut. Ad-darsu utawi pelajaran asabi'u kang kaping 7 iku al mustahadatu wong kang istihado fil haidi ing dalam haid. Berikutnya tentang mustahado fil haid. Ad-darsu utawi pelajaran atsaminu kang kaping 8 iku al mustahadatu wong wadon kang istihado fin nifasi ing dalam nifas. Lalu mustahadoh fin nifas. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun. Tadi saya salah makna nih kayaknya. Ila sama niati durusin maring wulu ya. Aku maknaninnya 18 ya. Ila sama niati durusin maring wulu. Maaf ya. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah taala hale maha luhur sapa Allah ayaja'ala ing yen ndadekaken sapa Allah hadzal amala. Ing ikilah penggawean kholison hale kang murni liwajhihi kerana arahe Allah al-karimi kang mulia. Wa arju lan ngarepaken sapa ingsun wa amulu lan ngangen-ngangen sapa ingsun mimman saking wong ittola'a kang tumeka sapa man alaihi ing atase hadzal amal faro'a nuli ningali sapa man fihi ing dalam hadzal amal khotoan ing keluputan ayyunabbihani ing yen ta ngelingaken sapa man ing ingsun alaihi ing atase hadzal amal wajazahu lan mugi-mugi males ing man sapa Allahu Allah khairul jazai kelawan luwih bagus-baguse piwales ya. Dan aku meminta kepada Allah untuk menjadikan amal ini sebagai amal yang murni hanya demi Allah liwajhil karim. Wa arju dan aku berharap wa amulu ya aku berharap dari orang-orang yang mempelajari kitab ini kemudian ia melihat kekeliruan dalam kitab ini, aku berharap supaya ia mau mengingatkanku atas kesalahanku ya, untuk mau mengoreksi jare Kiai Musannif. Dan semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin. Waqad ana lan teman-teman wis teka mangsane apa awanu syuru'i piro-piro mangsane tumandang fil maksudi ing dalam perkara kang den seja bi'aunil maliki kelawan pitulunge Allah zat kang ngerajani al ma'budi kang den sembah ya. Maka telah sampailah kepada waktunya mempelajari hal yang dituju dengan pertolongan Allah Raja seluruh alam ya, seluruh bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah Raja seluruh alam yang disembah. Fa'ilat darsil awwali. Ad-darsu utawi pelajaran al-awwalu kang kawitan iku muqaddimatun pendahuluan amatun kang umum. Haulad dimai ing dalam kiwe tengene piro-piro getih ing dalam mertelaaken kiwe tengene piro-piro getih al-khorijati kang metu minal farji saking farji. Pelajaran yang pertama adalah tentang muqaddimah yang umum seputar ya haula, seputar darah-darah yang keluar dari farji perempuan. Adamu utawi getih al-khoriju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Iku imma ayakuna ana kalane yen ta ana apa dam ana iku haidon haid au nifasan atawa nifas awistihadotan atawa istihadoh wala robi'a lan oranana kang ngaping papati lan oranana kang ngaping papati iku maujud laha kedue dam. Darah yang keluar dari farji perempuan itu ada kalanya disebut darah haid, darah nifas,
darah istihadoh, dan sudah tidak ada lagi, hanya 3 darah itu ya. Ini dari segi keluarnya ya, was adamul khoriju, darah dari segi keluarnya. Ini darah yang keluar dari farji perempuan itu disebutnya bisa 3 macam. Kalau tidak haid ya nifas atau istihadoh. Kalau dari misalnya tentu di sini hanya saya yang sudah berpengalaman ya. Kalau dari segi medis atau kesehatan, semisal sampean tanyakan kepada bidan atau dokter ya, misalnya sampean keluar darah pada waktu imkan haid, pada waktu yang mungkin dikatakan haid. Lalu pada hari ke-16 kata dokternya yaitu haid gitu. Itu darah menstruasi, yaitu memang dari segi kesehatan, dari segi medis mungkin dikatakan darah haid ya. Tapi kalau dari segi keluarnya darah ini kalau sudah melebihi 16 hari sudah tidak bisa dikatakan bukan tidak bisa ya. Tidak serta-merta bisa dikatakan haid karena ada ketentuannya. Apakah itu masih haid atau istihadoh gitu. Jadi pembahasan darah perempuan dari dalam fikih itu dilihat dari sisi keluarnya itu. Ada misalnya perempuan itu nggak bisa haid seumur hidupnya ya. Tapi kemudian dia dipancing, di terapi dengan obat tertentu dari dokter, lalu kemudian keluar darah. Kalau secara medis mungkin itu bukan darah yang menunjukkan kesuburan, karena orang yang tidak haid secara alami biasanya dia dianggap tidak subur, tidak bisa hamil gitulah ya. Lalu kemudian dari segi fikih disebutnya apa? Darah yang keluar dari orang yang haidnya dipancing, itu ya disebutnya darah haid. Kalau memang keluar di waktu haid gitu. Karena yang dibahas oleh fikih itu adalah keluarnya darah tersebut, walaupun darah itu merupakan darah pancingan dengan pil atau dengan metode kesehatan yang lain gitu ya. Walikullin lan iku kedue saben-saben siji min hadhihi dimai saking ikilah piro-piro getih ta'rifun utawi pengertian ya tamayazu kang bisa bedaaken opo kullun bihi kelawan ta'rif ana ghairihi saking liyane kul. Wa saufa nubayyinuha lan bakal mertelaaken sapa kita ing hadhihi dima insyaallah taala. Ya, lalu untuk setiap 3 darah tersebut ada pengertian yang membedakan yang satu dari yang lainnya dan akan kita jelaskan kemudian insyaallah. Awalan ing dalem kawitane al haidu. Awalan iku ing dalem kawitane al haidu utawi haid. Ta'riful haidi utawi iki iku mertelaaken pengertiane haid. Damul haidi utawi getih haid syara'an ing dalem munggu syarae huwa yo. Damul haid iku damu jibillatin. Darah alami. Yakhruju kang metu opo dam min aqsa rahimil mar'ati saking pangkale rahime wong wadon ala sabilis sehati ing atase dalan sehat min ghairi sababin saking tanpa sebab fi auqatin ing dalem pira-pira waktu ma'lumatin kang den kinawruhi. Yang pertama adalah tentang haid. Ta'riful haidi, pengertian haid. Haid secara syara adalah damu jibilatin ilakhri, darah alami yang keluar dari pangkal rahim perempuan, bagian terdalam ya, bagian terdalamnya rahim perempuan pada kondisi sehat dan dengan tanpa sebab di waktu-waktu yang diketahui. Dengan tanpa sebab ya ini berarti menunjukkan darah tersebut keluar secara alami, memang sebagai watak keperempuanan gitulah ya, watak perempuan secara biologis. Syarahut ta'rifi utawi iki iku penjelasane ta'rif. Al haidu utawi haid fi syar'i ing dalem syara iku yatadommanu nyimpen opo. Iku yatadommanu nyimpen opo al haidu fi syar'i fi ta'rifihi ing dalem ta'rife haid arba'ata asya'a ing papat piro-piro swiji-wiji. Ya, penjelasan dari ta'rif tersebut, haid dalam syariat itu menyimpan beberapa ta'rif
Ya, yang diantaranya itu ada 4 pengertian. Awalan ing dalam kawitane annahu temen stune haid iku damu jibilatin, darah alami, tegese darah watek. Ai tak tadihi tegese mesti akan ing dam opo attiba'u watek as-salimatu kang selamet. Yang pertama, haid itu adalah damu jibillah, darah alami atau darah kewatekan. Ya. Kewatekan artinya setiap perempuan itu pasti mengeluarkan darah demikian. Artinya taqtadi ittiba'us salimatu. Darah yang dikeluarkan oleh perempuan yang memiliki watak alami atau perempuan normal, as-salimatu, yang normal ya. Perempuan normal pada umumnya memang mengeluarkan darah yang jika pada waktu dan saat memenuhi syarat ini bisa disebut haid ya. Fanian ing dalam kang kapindo anahu temen stune haid iku yakhruju metu opo haid min aqsa rahimil mar'ati saking pangkale rahime wong wadon. Yang kedua, ini tentang 4 fakta ya, 4 fakta haid ya. Kalau dibikin tagline atau quote menarik, 4 fakta haid. Nah, yang pertama, haid adalah keluar dari perempuan yang sehat gitu, al-awal tuh ya. Sanian, haid itu keluar dari ujung rahim perempuan, ujung yang paling dalam. Ujung ada ujung luar, ada ujung dalam. Keluar dari ujung dalam. Wal aqsa utawi pangkal rahim huwa yo al aqsa iku al abadu kang luwih adoh. Yaitu ujung bagian dalam rahimnya perempuan. Salisan ing dalam kang kaping 3 fakta yang ketiga. Annahu temen stune haid iku yakhruju metu opo haid atau opo dam boleh ala sabili sehati ing atase dalan sehat min ghairi sababin saking tanpa sebab bi khilafi damin nifasi kelawan bedani darah nifas wal istihadoti lan istihadoh. Fakta yang ketiga, haid itu keluar dalam kondisi sehat dengan tanpa sebab, berbeda dengan darah nifas dan istihadoh. Karena darah nifas dikeluarkan setelah melahirkan dan darah istihadoh dikeluarkan di waktu selain haid dan nifas. Robian ing dalam kang kaping 4 annalahu temen stune iku kedua haid auqatan ana pira-pira waktu maksusotan kang den tertentu akan. Falahu mangka iku kedua haid aqallu utawi masa kang luwih kidik walahu lan iku kedua